A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah mengungkapkan berbagai argumentasi mazhab Imamiyah dalam rangka menetapkan kemaksuman bagi seorang imam. Jadi mazhab Imamiyah di setiap akidahnya, di setiap ideologinya, mereka memiliki dasar yang kuat, bukan hanya dasar tekstual, tapi dasar rasional yang kuat mereka miliki. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang argumentasi tekstual terkait dengan kemaksuman seorang imam. Syekh Ja'far Subhani dalam kajian akidahnya, beliau menjelaskan dua ayat Al-Quran yang akan menyebutkan kepada kita bahwa imam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imam pengganti Nabi, imam yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus, imam yang akan mengiring kita kepada kehidupan yang ilahi, imam tersebut adalah imam yang maksum, imam yang suci dari lahir sampai meninggal. Ayat yang pertama yang telah disinggung oleh Syekh Ja'far Subhani dalam kajian akidahnya adalah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini jelas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwa dia adalah satu-satunya zat yang layak dan berhak untuk ditaati, dan seluruh ibadah, seluruh tanda ketundukan kita, kerendahan kita harus kita tujukan kepada dirinya. Zat ini, wujud mulia ini, wujud yang memiliki semua kesempurnaan, memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk mentaati dirinya dan mentaati Rasulnya dan mentaati ulil amri, orang yang memiliki wewenang dalam memimpin umat Islam. Syekh Ja'far Subhani dalam rangka menggunakan ayat ini untuk menetapkan kemaksuman seorang imam, beliau menjelaskan dua poin, di mana dengan dua poin inilah kita bisa memahami bahwa Allah pun menjelaskan kepada kita bahwa imam itu maksum. Yang pertama, kata beliau, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan syarat, tidak memberikan embel-embel apapun dalam ketaatan kita kepada ulil amri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini secara mutlak memerintahkan kita untuk taat, tunduk kepada ulil amri. Jadi apapun yang diperintahkan oleh ulil amri harus kita taati. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin untuk memerintahkan hambanya untuk berbuat kesalahan atau dosa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha indah, maka mustahil dirinya
akan memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu yang kotor. Dengan 2 poin ini kita bisa menyimpulkan satu konklusi bahwa apa yang diperintahkan oleh seorang imam, apa yang dilakukan oleh seorang imam 100% sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada satu kemungkinan sedikit saja, 1% saja terjadinya kemaksiatan, kesalahan dalam diri seorang imam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kita secara mutlak untuk tunduk dan taat kepada seorang imam. Kenapa? Karena dengan perintah ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Karena boleh jadi seorang imam akan memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Lah, kalau seandainya seorang imam ini memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, apa yang harus kita lakukan? Dari satu sisi, kita tidak boleh berbuat maksiat kepada Allah, karena kita akan diazab. Sisi yang lain, kita diperintahkan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati seorang imam. Jadi kontradiksi. Dan kontradiksi itu bukanlah ciri-ciri hikmah. Dan terlebih lagi kalau seandainya seorang imam itu tidak maksum, maka kita akan menemukan kontradiksi antara ayat. Ayat ini mengatakan kita harus taat mutlak kepada seorang imam, baik imam tersebut melakukan salah maupun tidak. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengancam kita ketika kita berbuat maksiat. Ini kalau seandainya imam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak maksum. Dari sinilah kita memahami, karena dalam Al-Quran tidak ada satupun kandungan yang saling bertentangan, maka ayat ini pun bermakna bahwa imam yang diutus oleh Allah, imam yang kita harus taat kepadanya, orang tersebut adalah maksum, terjaga dari semua kesalahan dan dosa. Sehingga ketika kita taat kepada imam, maka sama dengan kita taat kepada Allah. Dengan imamlah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak berbaiat dan berjalan bersama imam, maka ia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah, di mana mereka tidak beriman kepada Allah, di mana mereka tersesat. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang argumentasi tekstual terkait dengan kemaksuman imam di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.